Leonidas adalah Raja Sparta ke-17. Leonidas terkenal dengan memiliki kekuatan, keberanian, karisma, dan jiwa kepemimpinan yang sangat hebat. Saking hebatnya, Leonidas ditunjuk sebagai pemimpin pasukan gabungan Yunani untuk melawan Persia. Bagaimana selengkapnya? Langsung saja. Arti nama Leonidas. Leonidas sendiri memiliki arti anak singa. Leonidas diperkirakan lahir pada 540 sebelum Masehi sampai 480 sebelum Masehi. Leonidas sendiri adalah Raja Sparta ke-17, di mana pasukan Sparta adalah pasukan terbaik dalam menggunakan tombak dan perisai. Dan yang menarik dari pasukan Sparta adalah kain merah yang selalu menyelimuti tubuhnya saat berperang. Kain itu bertujuan untuk menyembunyikan darah saat pasukan Sparta terluka. Jadi, pihak lawan tidak mengetahui jika pasukan Sparta ada yang terluka atau berdarah, jadi dikira masih fit. Bangsa Sparta juga percaya jika mereka adalah keturunan Herakles atau Hercules. Beralih ke masa kecil Leonidas. Ayah Leonidas yaitu Raja Sparta ke-15 yang bernama Anasandrias. Dulu ayah Leonidas yaitu Anasandrias dan istrinya memiliki masalah tidak memiliki keturunan. Kerajaan Sparta pun bingung karena tidak memiliki putra mahkota. Orang-orang bijak di Sparta menyalahkan sang ratu karena tidak memiliki keturunan dan ingin membuang sang ratu. Tetapi Raja Anasandrias menolak karena kesalahan ini tidak sepenuhnya adalah kesalahan sang ratu. Kemudian Raja Anasandrias pun memilih untuk menikah lagi. Dan akhirnya istri kedua dari Anasandrias melahirkan satu anak laki-laki. Dan beberapa saat kemudian, istri pertama yang tadi ingin dibuang oleh orang Sparta melahirkan dua anak laki-laki. Yang pertama bernama Cleomenes dan yang kedua bernama Leonidas. Cleomenes pun menjadi putra mahkota dan dididik menjadi seorang raja. Sementara Leonidas dididik keras untuk menjadi kesatria bersama dengan calon kesatria-kesatria yang lainnya. Hal ini menyebabkan Leonidas lebih akrab kepada kesatria-kesatria yang lainnya, hingga mereka memiliki chemistry yang sangat kuat. Dan akhirnya Leonidas pun tumbuh menjadi kesatria Sparta yang hebat. Selang beberapa tahun, Raja Anasandridas pun meninggal. Dia pun diganti oleh putra mahkota, yaitu Cleomenes, yang naik tahta menjadi Raja Sparta ke-16. Di masa pemerintahan Cleomenes, Raja Persia yaitu Xerxes ingin menguasai Yunani dan mulai menginvasi kerajaan-kerajaan di Yunani, termasuk di wilayah Sparta. Mendapat tekanan itu, Raja Cleomenes pun tidak kuat dengan tanggung jawab menjadi Raja Sparta. Dan akhirnya pun dia menjadi gila. Akhirnya Cleomenes pun turun tahta dan digantikan dengan Leonidas yang menjadi Raja ke-17 Sparta. Berbeda dengan Cleomenes, Leonidas yang pemberani ingin melawan invasi dari Persia. Dan kerajaan lain di Yunani juga ingin melawan Raja Xerxes. Karena para kerajaan di Yunani punya satu tujuan, mereka pun bersatu dan membuat aliansi. Dan Leonidas pun ditunjuk menjadi pemimpin pasukan gabungan dari Yunani. Beralih ke Raja Persia, yaitu Raja Xerxes, yang sedang melakukan invasi di Yunani. Raja Xerxes membawa banyak pasukan, termasuk pasukan berkuda. Bahkan, Xerxes menggali tanah untuk membuat sungai, agar kapal-kapal Xerxes bisa masuk dalam pertempuran. Waduh, niat ini orang. Kembali ke pihak Yunani, yang sedang mengatur rencana untuk melawan pasukan Xerxes yang sangat besar. Pihak Yunani yang kekurangan pasukan pun membuat sebuah rencana, yaitu ingin melawan pasukan Xerxes di tempat yang menguntungkan untuk Yunani, yaitu di area Thermopylae. Thermopylae sendiri adalah celah sempit dan satu-satunya jalan yang harus dilewati Persia jika ingin melakukan invasi ke Yunani. Tentu saja, celah yang sempit itu membuat pasukan dari Persia harus mengerucutkan barisan dan tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh saat pertempuran melawan Yunani. Pihak Yunani pun membangun sebuah benteng di Thermopylae, dan Leonidas beserta 7.000 pasukan gabungan Yunani akan menjaga di sana. 300 dari pasukan itu adalah pasukan dari Sparta. Xerxes yang menyadari taktik Yunani merasa ragu untuk melewati Thermopylae. Xerxes pun menunggu hingga hari kelima. Xerxes pun memutuskan untuk menyerang benteng yang dijaga oleh Leonidas. Akhirnya pasukan Yunani dan Persia pun bertempur, yang kemudian dimenangkan oleh pasukan Yunani karena keadaan Thermopylae yang sangat menguntungkan bagi pasukan Yunani. Besoknya hari ke-6, Raja Xerxes pun kembali menyerang Leonidas, dan seperti hari kemarin, Leonidas pun berhasil memukul mundur pasukan Xerxes. Dan malamnya sesuatu hal yang tidak terduga terjadi. Ada seorang pengembala dari Yunani
menghadap ke Xerxes dan menunjukkan jalan rahasia untuk melewati area Thermopylae dengan harapan mendapat hadiah dari Raja Xerxes. Raja Xerxes pun mengirim beberapa pasukannya untuk melewati jalan rahasia yang ditunjukkan pengembala tadi. Dan kini benteng Leonidas pun dikepung dari depan dan belakang. Leonidas yang menyadari dirinya telah terkepung merasa akan susah untuk menang dalam pertempuran kali ini. Leonidas pun menyuruh sebagian pasukannya untuk meninggalkan pertempuran, tetapi 300 pasukan Sparta lebih memilih untuk menemani rajanya dan bertarung melawan pasukan Yunani. Kehormatan Leonidas membuatnya terus bertarung, dan bahkan Leonidas lebih ganas daripada sebelumnya. Leonidas pun keluar dari benteng dan berperang di area terbuka bersama sisa pasukannya. Sayangnya, hal itu membuat Leonidas gugur. Pasukan Sparta yang tersisa pun bertarung sambil melindungi jasad sang raja, yaitu Leonidas. Pasukan Persia pun berhasil mengepung mereka dan menghujani mereka dengan panah. Hingga akhirnya semua pasukan Sparta pun gugur. Demikianlah kisah tentang Raja Sparta ke-17, yaitu Leonidas. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, silahkan komen. Dan terima kasih.